Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azhar Ubaidillah dengan NIM 12040020032 dari kelas KPI 7A. Di sini saya akan membuat video resensi film untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah produksi sinetron dan film dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Dipa Galuh Purba. Nah, pada kesempatan kali ini saya memilih film Garuda di Dadaku. Mengapa saya memilih film ini? Karena menurut saya film ini memang merupakan film lama ya, yang rilis sekitar tahun 2009. Tapi film ini relate gitu bagi diri saya pada saat itu gitu. Saya ngerasa film yang menggambarkan anak-anak pada saat itu, terlepas pada saat saya anak-anak. Dan film ini menjadi berkesan karena ini merupakan film kedua saya yang saya tonton langsung di bioskop pada saat itu bersama dengan orang tua saya gitu. Nah, kita langsung masuk saja kepada resensinya. Kita mulai. Jenis film ini merupakan jenis film drama yang genrenya bagi anak-anak. Film ini diproduksi oleh SBO Film dan juga Mizan Production yang diproduseri oleh Santi Harmain, sutradaranya Iva Ivansyah, penulisnya Salman Aristo, pemainnya ada Amy Mahira yaitu Bayu, Aldo Tansani sebagai Heri, Marsha Arwan sebagai Zahra, Ika Ranagara sebagai Hake Usman, Maudi Kusnaidi sebagai Wahyuni, Ari Syahsale Pak Johan, dan juga Ramzi sebagai Bang Duloh atau supirnya Heri. Nah, durasi film ini sekitar 1 jam 35 menit yang dirilis pada 18 Juni 2009. Kita langsung masuk ke sinopsisnya. Nah, Bayu yang pada saat itu masih duduk di kelas 6 sekolah dasar memiliki satu mimpi dalam hidupnya, yaitu menjadi pemain sepak bola hebat. Setiap hari dengan penuh semangat, ia menggiring bola menyusuri ganggang di sekitar rumahnya sambil mendribel bola untuk sampai ke lapangan bulu tangkis dan berlatih sendiri di sana. Bayu hidup bersama ibu dan kakeknya. Bapak Bayu adalah penggila bola yang telah meninggal dunia karena kecelakaan. Bapak Bayu adalah penggemar bola yang sering bermain bola hingga suatu hari mengalami cedera di kaki, sehingga tidak bisa melanjutkan kembali hobi lamanya dan berakhir dengan menjadi sopir taksi. Bapak Bayu meninggal pada saat sedang bertugas sebagai supir taksi. Rasa kehilangan kakek Bayu menjadikan bola yang membuat Bapak Bayu cedera hingga berakhir menjadi sopir taksi sebagai alasan kematian anaknya. Trauma akan hal tersebut menyebabkan kakek Bayu tidak menyukai siapapun dalam keluarganya untuk bergelut dengan sepak bola, terutama Bayu, sang cucunya. Nah, itulah alasan sebenarnya kakek Bayu menentang impian Bayu. Ia pun berdalih bahwa menjadi pemain sepak bola identik dengan hidup yang miskin dan tidak punya masa depan pada saat itu. Bahkan ia tidak akan mengakui Bayu sebagai cucu jika Bayu nekat menjadi pemain bola. Sebagai cucu yang baik, ia pun taat kepada sang kakek dengan mengikuti berbagai les yang dipersiapkan kakeknya. Akan tetapi, darah sang ayah cinta bola turut mengalir dalam dirinya, sehingga ia sering mencuri waktu untuk berlatih dan bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya. Bayu memiliki teman dekat yang senantiasa mendukungnya, yaitu Heri. Sahabat Bayu, penggila bola, sangat yakin akan kemampuan dan bakat Bayu. Dia sangat mensupport Bayu karena sebenarnya si Heri ini suka sepak bola juga, tapi dia memiliki keterbatasan, yaitu pada saat itu dia lumpuh ya, jadi dia nggak bisa main sepak bola. Nah, jadi dia ini berperan sebagai motivator dan pelatih cerdas yang meyakinkan Bayu agar mau ikut seleksi masuk tim nasional U13 yang nantinya akan mewakili Indonesia berlaga di internasional. Nah, di tengah upaya kakek Usman mendidik Bayu menjadi orang sukses lewat beragam kursus, Bayu justru bertemu dengan Johan. Johan ini adalah pelatih sekolah sepak bola Arsenal di Jakarta. Pertemuan ini menjadi langkah awal bagi perjalanan panjang Bayu untuk masuk menjadi tim sepak bola nasional yang memakai lambang Garuda di dadanya. Dan itu merupakan salah satu filosofi dari film ini. Nah, kita masuk ke alurnya.
Nah, di sini alur dalam film ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah pengenalan. Tahap ini adalah tahap pengenalan tokoh-tokoh yang terlibat dalam film ini serta menggambarkan bagaimana karakteristik masing-masing tokoh. Yang kedua ada konflik. Konflik yang ditonjolkan dalam film ini yaitu konflik pada saat Bayu ingin menjadi pemain sepak bola dan harus berbohong kepada kakeknya yang tidak pernah mengizinkannya untuk bermain sepak bola. Ada klimaks. Nah, puncak konflik terjadi pada saat Bayu menemukan jalan untuk meraih mimpinya, namun hal tersebut harus terhambat karena kakek Bayu mengetahui semua kebohongan yang telah dilakukan Bayu terhadap dirinya. Dan di sini Bayu harus merelakan mimpinya karena sang kakek harus dirawat masuk rumah sakit. Nah, ada juga anti klimaksnya. Tahap penyelesaian ini terdapat dalam bagian akhir, yakni pada saat kakek Bayu memberikan izin kepada Bayu untuk bermain sepak bola dan mengejar impiannya menjadi pemain timnas. Dengan izin kakeknya, Bayu melanjutkan perjuangannya dan akhirnya dengan bakat yang dimiliki, ia dapat terpilih menjadi pemain U13. Nah, di anti klimaks ini saya ingat banget gitu momennya itu pada saat kakeknya Bayu ini udah masuk rumah sakit, dia dirawat dan ada sebuah puzzle lengkap tentang sepak bola dan itu tuh tinggal satu kepingan puzzle bolanya nggak ada. Nah, akhirnya pada saat itu kepingan puzzle bola terakhir ini ditempelkan oleh kakeknya yang menandakan bahwa dia sudah memberikan izin kepada Bayu untuk menjadi pemain sepak bola. Nah, kita masuk ke unsur intrinsiknya. Di sini ada penokohan. Bayu berkarakter baik, pantang menyerah dan semangat. Harry berkarakter baik dan juga cerdik. Zahra berkarakter pintar dan baik. Kakek Usman tegas, pemarah, keras kepala tapi sebenarnya penyayang. Ibu Bayu baik dan penyayang. Johan tegas dan disiplin. Bang Duloh baik dan periang. Selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsiknya, ada nilai moralnya. Janganlah berbuat bohong kepada orang tua walaupun hal yang baik, karena dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan dalam keluarga. Lebih baik jujur karena kejujuran itu jauh lebih baik daripada kebohongan. Kemudian ada juga nilai pendidikannya, mengajarkan kita untuk terus mengejar impian dan menjaganya meski arah melintang. Jika kita yakin dan mampu, teruslah jaga keyakinan itu. Sesungguhnya kesuksesan juga bisa diraih melalui mimpi yang berawal dari hobi. Ada juga nilai budaya. Pada film ini ditunjukkan budaya Indonesia pada saat itu sedang tergila-gila pada olahraga sepak bola. Nilai sosialnya dalam film ini banyak terdapat nilai sosial, yaitu kesetiaan dalam menjalin persahabatan dan ketentraman dalam keluarga. Yang terakhir ada nilai agama. Dalam film ini banyak terdapat nilai agama yang patut kita teladani, yaitu tidak boleh berbohong kepada orang tua, harus hormat dan juga patuh kepada orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya buat tentang resensi film ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatannya terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.